gangguan jasmani, kita diajak untuk membuat keseimbangan, yaitu pertumbuhan hidup rohani. Kecenderungan masyarakat untuk semakin kaya dalam bahasa Arab, kita belajar untuk miskin hadapan alam. Dengan lomba para pelomba untuk itu sifat materi, kita belajar untuk bijak dan punya utama dalam menggunakan beberapa dinamika sehingga kita mampu menjadi saudara yang paling dulu bagaimana kita. Itulah yang diharapkan dan dihendaki oleh Allah kita sebagai bentuk ungkapan isyarat kepada kita yang memberikan kita semua semangat dan menjadi pribadi yang kudus. Maka semoga kita setidaknya ini menemukan keutamaan itu sehingga kita semakin tumbuh dan kuat menjadi persiapan menuju tanah air surga. Tentu oleh persiapan hati merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini dengan mengakui segala kedosaan dan keraguan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda bahagia kepada kaum miskin, lapar, haus, dan menderita. Kami mohon bukalah hati kami untuk menikmati sabda Putra-Mu itu, serta menjadikannya sebagai sumber pengharapan kami. Sebab kebenaran kami yang bersama Engkau dan kesatuan Roh Kudus yang berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mungkin kamu akan menemui pada hari kesukaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan disediakan hidup suatu umat yang pada hati kami, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat ucap itu. Sebaliknya, mereka akan seperti kamu berubah yang makan dulu dan berbalik tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dia yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa benar, hendaklah dia benar dalam Tuhan. Demikian sabda Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang hidupnya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang bermenung, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika dengan kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang celaka. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sama kerajaan di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita berkontemplasi pada Injil hari ini. Kita akan Yesus dalam orang banyak, kita melihat Yesus naik ke atas bukit, lalu Yesus duduk
Dulu kita mungkin ketika ada sebut yang bikin kita berkontemplasi situasi kita mungkin juga ada yang melihat ada walang kita berkontemplasi di tempat itu lalu kemudian Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kenapa sabda ketika berkontemplasi kita mendengarkan dengan sesama Yesus menyampaikan lalu ketika Yesus menyampaikan ajaran itu mari kita memilih hati kita apa yang muncul spontanitas ketika Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin di depan Allah dan mereka lah yang punya kerajaan. Kira-kira hati dengan hati perasaan yang muncul apa? Pertama kali perasaan yang muncul bahwa satu ringgi ini mergo ngompong apa mergo orang apa. Siapa yang spontan muncul perasaan muncul ajaran apa itu. Siapa yang pertama kali muncul perasaan seperti itu langsung menjadi orang besar. Saya pertama kali ketika saya berkontemplasi mendengarkan ajaran Yesus, batin saya muncul ajarannya merasa jelas. Iya, dalam dunia sekarang ini yang kita hidup itu mengandalkan kekayaan, popularitas, jabatan. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang berlawanan dengan kecenderungan yang kita hidupi. Saya ngomong, kok ngajar berduka cita kalau berbahagia. Sementara kita dikelilingi dengan kekerasan, tapi waktu karena tadi saja setelah semua mengampuni yang tidak bisa memaafkan itu lebih ngacung. Yang tidak bisa memaafkan mengampuni suami, istri, atau orang lain yang itu lebih ngacung. Orang mungkin oke, lebih ngacung. Spontan. Kalau semua orang tidak bisa menerima, saya lebih ngacung. Berbahagialah orang murah hati. Orang murah hati dihapus itu sih. Udah ngacau jadi kasih merasa kayak gitu. Ini kok malah orang baik. Bahkan jadi munafik. Iya, tidak bisa menerima. Kalau tidak menerima, atau tidak jujur, maksudnya tidak jujur dengan diri sendiri. Kalau saya bilang, justru mengatakan berbahagialah yang murah hati. Bukan untuk saya murah hati, saya pernah dihapusi. Kok ini sekarang? Barang siapa yang murah hati akan beroleh kemurahan orang. Barang siapa yang murah hati akan dihapusi. Jadi harusnya apa sih yang dimurah hati? Berbahagia orang yang suci hatinya. Aku suci kan dikandani dalam rasa-rasa sok suci. Ya kan? Dengan hati yang murah, aku pernah boleh jujur, karena penting ini saat sudah tradisi penting. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Aku merasa berubah dari mana? Dia penting. Kan bisa.
Jadi saya ingin mengajak supaya kita jujur, lalu kritis itu kita bisa tahu dulu, mana bagian yang harus saya olah. Karena kalau tidak jujur dengan diri kita sendiri, di mana saya punya yang belum sempurna, yang belum saya kelola dan baik terkait pengajaran Kristen, akan mudah. Oh, saya di sini kok rasanya tidak bisa ngomong tapi senang. Ada sesuatu yang di sini tuh kayak tidak sesuai dengan apa yang saya pilih selama ini, apa yang bisa saya ajarkan. Kenapa? Jangan-jangan saya punya problem di sini yang harus saya gali supaya kemudian hidup saya belum sesuai dengan ajaran Yesus, kita berusaha menyesuaikan. Caranya belum. Tapi kalau tadi saya tanya, pertanyaannya bagaimana dia mau? Jangan-jangan panjenengan sudah memiliki semua. Jadi saya pikir ada itu. Sudah memiliki semua sahabat dia sehingga kemudian tidak menjadi masalah terkait dengan sahabat dia itu. Dan kalau kita sudah menghadapi semua sahabat dia itu akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam relasi kita, dalam kerja kita. Tidak ada masalah. Kita jadi mudah mengampuni, kita menjadi memaklumi. Tapi kenyataannya apakah kehidupan kita dalam bentuk gereja dalam masyarakat sudah seperti ini? Kalau saya dengan dalam hati dikatakan belum berbohong, ini nanti tidak jujur dengan diri sendiri. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah nilai-nilai kebahagiaan. Masalahnya, nilai-nilai kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus itu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Dan itu sudah kita itu. Maka di sini Yesus mengajak kita memahami nilai-nilai kajian Allah yang ternyata ukuran dan nilainya berbeda dengan ukuran dan nilai kita tentang kebahagiaan. Para ahli kasih kitab suci membantu kita untuk memahami Injil Markus ini dengan menegaskan bahwa dengan menyampaikan ajaran sabda bahagia ini, Yesus mau menunjukkan atau mengungkapkan kasih Allah. Maksudnya adalah tidak mudah kita menerangkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Ketika kita merasa tidak mudah itu, dengan menanggapi segala kekuatan manusiawi kita untuk menjadi pribadi yang mengampuni, untuk menjadi pribadi yang murah hati, untuk menjadi pribadi yang suci hati, dan dari segala kemanusiaan kita rasanya tidak mudah. Ketidakmudahan itu bukannya dari kelemahan. Jadi kita menjadi kelemahan kita punya sebuah ide, gagasan yang perlu kita wujudkan bahwa saya tidak bisa mencapai kalau dengan kekuatan saya. Maka saya butuh kekuatan lain supaya saya bisa mencapai. Dan kekuatan lain itu adalah Allah dengan harapannya, Allah dengan kasih. Saya yakin dengan bantuan Allah itu, dengan kasih Allah itu, saya berharap saya bisa mencapai nilai-nilai kebahagiaan yang Tuhan Yesus. Itulah maksud bahwa Yesus menyampaikan sabda ini sebagai bentuk ungkapan kasih Allah kepada kita. Karena tanpa kasih Allah, tanpa rahmatnya, rasanya kita akan merasa sia-sia untuk mencapai hidup kita membutuhkan yang lain. Karena ini dalam arti berusaha, yaitu
8 sikap dalam 8 nilai kerajaan Allah ini, saya membagi menjadi 2 sikap rohani yang rasa-rasanya bisa membantu kita untuk menghidupi 8 sabda bahagia ini, yaitu miskin di hadapan Allah dan setia mengenangkan Tuhan. Karena hanya miskin di hadapan Allah dan kemudian kita setia mengenangkan Tuhan, maka kita bisa mencapai kekudusan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kita bisa belajar juga dari bacaan pertama yang disampaikan oleh Sefaya. Karena bangsa Israel mengalami keterpurukan dalam peristiwa perbuatan, namun dalam miskin hidup di hadapan Allah dan setia mengenangkan Allah, sehingga sisa-sisa Israel dipuji berbahagia karena mereka menjadi pribadi yang berhati dan lemah. Situasi penderitaan ketika mereka melalui perjuangan, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Semakin miskin di hadapan Allah, itulah yang kemudian membuat mereka, saya hanya bisa hidup bertahan dalam situasi pembunuhan ini kalau saya senantiasa mengandalkan Allah dan kekuatan. Itulah yang disebutkan oleh Sefaya terkait pengalaman iman bangsa Israel ketika mengalami pembunuhan. Juga disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Ketika kita menghidupi sabda bahagia, memang mungkin kita akan diangkat oleh dunia. Tetapi Paulus bersikap ketika dunia memandang kita sebagai orang bodoh, menghidupi sabda bahagia itu, Paulus memberikan sebuah refleksi yang sangat menarik. Paulus menulis demikian, namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah dari dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak terhati dipilih Allah untuk memuliakan yang lemah. Maka rasa saya mungkin ketika kita menghidupi 8 sabda bahagia itu, kita mungkin akan dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang dipilihkan oleh dunia. Tetapi bagi Paulus, apa yang berbuat itu dipilih Allah, apa yang lemah itu dipilih Allah, dan apa yang tidak berharga di mata dunia dipilih Allah, supaya kita bisa menegakkan diri di hadapan Allah. Maka mari kita memandang sabda bahagia ini bukan sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah cara Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Maka asumsi yang disampaikan oleh Mendiang Franciscus dalam surat apostoliknya BBB Exultate yang menandaskan bahwa menjadi pribadi yang kudus di zaman modern ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Mari kita wujudkan asumsi dari Franciscus itu, menjadi kudus di zaman ini sesuatu yang mustahil. Dan kita memandang salib sebagai jalan kita untuk menghidupi sabda bahagia ini merupakan sumber pendewasaan iman kita dan juga pengurusan hidup kita. Terima jalan Injil setiap hari, setiap mendapatkan banyak masalah kita, tetapi bagi Mendiang Franciscus itulah keputusan, itulah pendewasaan iman kita. Semoga kita jujur dengan diri kita sendiri setiap kali kita mendengarkan pengajaran Yesus, sehingga kita mampu memperbaiki dan memperbarui apa yang masih kurang dalam diri kita. Dengan sabda Yesus itu, kemudian apa yang masih kurang dalam diri kita oleh Yesus kita disempurnakan. Semoga Allah dan dari Tuhan kita pada hari ini membantu kita memusnahkan itu semua. Pujian Tuhan kita sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersyukur kita dari iman
Kita panjatkan. Saudara-saudara kasih Kristus mengajarkan untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Adalah kita panjatkan keluarga kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati kita. Untuk umat gereja Bapa, tinggallah bersama kami umat mulia Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan teguh dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Mari kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan meneguhkan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kita ingin sedang mengajarkan pribadi kita masing-masing. Marilah kita Ya Bapa yang Maha Baik, perkenalah mendengarkan doa-doa kami. Bila kami adalah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan berhati demi keselamatan sesama, seturut teladan Yesus Kristus, Putra Tuhan dan pengantara kami. Mari kita
Sebab panggilan Tuhan, sebab bila Tuhan mengangkat kami. Tuhan bersama.
dengan pengatakan Dia bersama Dia dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kesucian yang Maha Tinggi, dalam pelayanan kebenaran, kepada segala kebenaran. Amin. Tuhan, saya terima kasih kepada
Untuk Kristus yang kita selalu ditunjukkan juga itu tidak Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang memaklumi karena mereka akan memiliki hidup. Kita berdoa dari Bunda Maria satu kali bersama. Salam Maria, Tuhan Tuhan serta terpujilah Bapa dan Anak dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena melalui sakramen Ekaristi Kudus ini Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami juga menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabdamu sampai kami terpuaskan dalam kebahagiaan abadi di surga dengan mengangkat Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja minggu ini yang pertama ada masukan dari pertemuan prodiakon. Yang pertama untuk pengumuman dari bahwa dalam kita merayakan misa ciptakanlah suasana hening. Ciptakanlah suasana hening. Bagaimana caranya? Yang pertama, HP silent atau dimatikan. Yang kedua, tidak ngobrol. Yang ketiga, tidak membagikan kartu-kartu persembahan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bisa dengan doa pribadi, bisa dengan doa rosario, baik Maria, rosario Hati Yesus, maupun doa di depan sakramen Maha Kudus. Silakan yang datang duluan bisa mengajak umatnya untuk mari kita berdoa walaupun baru 3 orang, sehingga nanti yang datang belakangan pasti akan menyesuaikan bahwa ternyata sudah berdoa. Itu yang direkomendasikan dari tiker prodiakon. Kemudian yang kedua, untuk kemarin sore sampai malam sudah dilaksanakan pleno untuk pertanggungjawaban DKP 2025 dan 2000 dan RAP 2026. Masih dilaksanakan program Gardu Parokiku sebagai cara untuk investasi persiapan pembangunan restoran. Jadi program Gardu Parokiku yang setiap hari umat menyisihkan Rp2.000 itu hanya sebuah kiasan ya, boleh sehari 100.000 juga boleh. Jadi sebagai kiasan untuk investasi atau pembangunan restoran yang kita tidak bisa cita-citakan karena sampai saat ini kita belum pasti. Silakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau bisa berjalan. Nanti tanggal 5 diserahkan kepada bendara lingkungan, kemudian bendara lingkungan menyerahkan kepada Moni sebagai yang mengurus untuk baru-baru itu. Kemudian juga untuk acara seminari ini juga masih berjalan dan ini bukan hanya untuk program paroki Castella. Ini merupakan program keuskupan Purwokerto, yaitu berupa dukungan pendidikan bagi para calon.
Paling masih ada yang bertanya-tanya tentang bantu parokiku, tentang akta seminari, itu masih tetap berjalan di paroki kita. Kemudian yang ketiga juga kebersihan atau tiket gereja, karena kita tahu belum punya poster, belum diprogramkan, kemudian ada, namun juga yang harus kita pikirkan juga nanti untuk gaji atau bagi untuk pembayaran poster itu juga menjadi pemikiran kita bersama. Karena itu tadi kalau hari ini kita dengan sabda bahagia boleh ditambah, berbahagialah orang yang datang pada tiket gereja, karena dia akan menjadi pembawa sukacita bagi ketua lingkungan. Lingkungan sering mengeluh karena yang hanya 3 atau 2 orang padahal umatnya. Demikian, terima kasih pengumuman. Satu lagi, untuk hari Selasa bisa harian itu pada sore hari. Hari Selasa tanggal 3 Februari misalnya yang biasa pagi itu sore hari pukul 17.30 karena ada peringatan bagi dari Santo Blasius bagi orang yang punya penyakit tenggorokan atau penyakit lain. Silakan yang akan mohon berkat bagi dari Santo Blasius bisa datang bisa hari Selasa tanggal 3 Februari. Demikian pengumuman, terima kasih. Saya menjelaskan soal kartu ini finansial gratis, tujuannya adalah persiapan untuk postulan dari gereja. Karena itu jangkanya sangat panjang, maka kartu sangat panjang. Logikanya seperti itu. Karena tujuannya adalah membangun setelah dari gereja. Selama itu belum terwujud, berarti kartu masih terus berjalan. Ya, yang intensitasnya itu. Soalnya kalau pembangunan sudah selesai, nah baru selesai. Jadi saya harap tidak ada pertanyaan pertimbangan. Ya. Lalu yang kedua, akta seminari. Intensitasnya itu juga adalah untuk pembinaan pendidikan calon iman. Gereja apa itu? Untuk iman. Maka sepanjang gereja dan perayaan Ekaristi dilaksanakan oleh imam, maka sepanjang sejarah kabar tertolong akta seni. Jadi tidak usah ditanyakan lagi sampai bisa dipahami ya logikanya ya. Tapi selama gereja masih diberikan iman, ya setelah itu atas seminari kecuali dengan biaya orang-orang ini Indonesia, nah berbeda dengan apa itu ya bisa mengerti logikanya. Makanya ini dengan butuh proyek, dengan hidup maka butuh biaya, dengan kerja maka selama dengan proyek itu kerja. Sederhana seperti itu. Ya, jadi dosa ditanyakan. Kalau yang kita sebutkan sudah jadi manusia jadi faktor, dia paling berat itu sudah ngaku. Pendidikan calon iman. 4 orang yang dikasihkan di Soto Kusmana di Semarang. Soto Kusmana di Semarang. 2 orang dari Paul Salam di Jormai. Kalau kita bisa berarti orang-orang itu seperti calon imam dipakai di dalam itu. Itu untuk tujuan Ekaristi pelayanan sakramen tidak bisa dilaksanakan karena keadaan sekarang ini malam. Tapi kita bisa menjawab dan tahu logikanya seperti itu ya. Kita sederhananya istilah sekali kita terlalu baik. Dan tadi soal pusat-pusat dari Papua itu mari kita lihat
akan memberikan itu tidak sama orang yang berbagi orang yang dia beri mereka akan mendapatkan kepastian. Tuhan bersama